Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Febrilia dengan NIM 2212040070. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat psikologi serta aliran-aliran para tokoh psikologi. Selamat menyaksikan. Check it out. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat psikologi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pada zaman filsuf-filsuf, dan yang kedua perkembangan psikologi, dan yang ketiga tokoh-tokoh psikologi, dan yang keempat perkembangan psikologi di Indonesia. Yang pertama, kita membahas tentang perkembangan pada zaman filsuf-filsuf, yaitu psikologi dipengaruhi oleh cara-cara berpikir filsafat dan terpengaruh oleh filsafatnya sendiri. Hal ini dimungkinkan karena para ahli psikologi pada masa itu juga adalah ahli-ahli filsafat, atau para ahli filsafat pada waktu itu juga ahli psikologi atau tentang kejiwaan. Dan pada zaman Yunani kuno terkenal dua orang tokoh filsuf, yaitu Plato dan Aristoteles, yakni keduanya banyak menyelidiki hidup kejiwaan manusia serta alam ini. Di sini ada tiga tokoh aliran psikologi yang muncul pada zaman filsuf. Yang pertama adalah Plato. Plato ini menyatakan bahwa dunia kejiwaan berisi ide-ide yang berdiri sendiri-sendiri terlepas dari pengalaman hidup sehari-hari. Jiwa yang berisi ide-ide ini diberi nama psyche. Dan yang kedua Aristoteles. Menurut Aristoteles ini fungsi dari jiwa dibagi dua, yaitu kemampuan untuk mengenal dan kemampuan untuk berkehendak. Dan yang ketiga Augustine. Menurut Augustine ini juga manusia pada dasarnya bersumber pada alam. Dalam diri manusia sudah ada dua dorongan yang diberikan alam, yaitu dorongan jahat dan dorongan baik. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang perkembangan psikologi. Apa aja sih perkembangan psikologi itu? Akhir abad ke-19 yaitu merupakan titik permulaan dari psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yaitu sejak Wilhelm Wundt dari Jerman tahun 1832 atau 1920 melepaskan psikologi dari filsafat serta ilmu pengetahuan alam. Wundt adalah seorang pelopor usaha tersebut dengan mendirikan laboratorium psikologi yang pertama kali, yaitu pada tahun 1875. Kemudian, laboratorium tersebut disahkan dan diakui oleh Universitas Leipzig. Dan psikologi abad ke-20 ini mengalami perkembangan yang menuju ke arah pengkhususan dalam studi. Dengan pengkhususan tersebut diharapkan dapat membawa kepada pendalaman bidang-bidangnya, juga penyesuaian dalam penerapannya bagi kehidupan. Dan umat manusia akan lebih intensif dalam perkembangan psikologi ini. Nah, yang ketiga kita membahas tentang tokoh-tokoh psikologi. Siapa aja sih tokoh-tokoh psikologi itu? Nah, yang pertama ada Wilhelm Wundt. Ia dikenal sebagai seorang ilmuwan yang banyak melakukan penelitian, termasuk penelitian tentang proses sensori, yaitu suatu proses yang dikelola oleh panca indera, dan ia juga pendiri laboratorium psikologi di Jerman. Yang kedua, Erich Hamburger Erikson. Erikson ini mengembangkan teori tersebut dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Dan dia mengembangkan teori yang disebut dengan Theory of Psychosocial Development, yaitu teori perkembangan psikososial. Dan yang ketiga, tokoh psikologi yang ketiga yaitu Emil Kraepelin. Kraepelin juga dikenal sebagai tokoh yang pertama kali menggunakan metode psikologi pada pemeriksaan psikiatri, antara lain menggunakan tes psikologi. Untuk apa aja sih? Yaitu untuk mengetahui adanya kelainan-kelainan jiwa pada manusia. Maka diciptakanlah teori tersebut. Dan yang keempat, Sigmund Freud. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Dan di sini yang terakhir kita membahas tentang perkembangan psikologi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, psikologi mulai berkembang pada tahun 1952. Psikologi di Indonesia diperkenalkan oleh seorang profesor atau psikiater dari Universitas Indonesia yang bernama Slamet Imam Santoso. Pada tahun 1961 berdiri Fakultas Psikologi di Universitas Padjadjaran Bandung yang diprakarsai oleh anggota TNI yang juga dikirim ke Belanda dan Jerman untuk mempelajari apa sih psikologi itu dan
bagaimana mempelajari psikologi, dan kemudian ditempatkan di Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang tentunya di Bandung, teman-teman. Dan yang kedua, pada tahun 1964 Fakultas Pendidikan di Universitas Gadjah Mada, yaitu di Yogyakarta, berdiri sendiri menjadi Institut Pengajaran dan Pendidikan Yogyakarta. Namun jurusan psikologi yang terdapat di dalam fakultas pendidikan tersebut memilih untuk tetap di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan kemudian menjadi fakultas psikologi di universitas tersebut. Nah, itulah sejarah singkat psikologi serta aliran-aliran para tokohnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Maaf kalau saya ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like